Baik, sebelum kita lanjutkan, eh kita akan lakukan pretest dulu. Ya, pretest. Tolong Aisyah bagian pretest di sebelah sini aja. Tolong teman-teman lakukan pretest ya. Silakan waktunya 5 menit ya. Ada 5 soal. Silakan Aisyah. Makasih. Oke, teman-teman, silakan lakukan pretest ya. Ini pakai Google Form ya. Jadi Anda punya hasil nanti langsung kami sampaikan kepada Pak Riki ya, yang PIC dalam in charge di sini ya. Silakan. Jadi semuanya harus ikut ya. Harus mengikuti pretest ya. Karena nanti hasilnya akan disampaikan kepada HO. Baik. Kalau sudah selesai semuanya, saya ingin Anda semua membuka kamera. Saya ingin kasih hadiah buat kalian. Ya, ya, saya akan kasih hadiah bagi yang buka kamera ya. Saya akan adakan kuis ya, kuis nih. Ya nanti dia punya hadiah dalam bentuk dana ya, dana. Mudah-mudahan teman-teman punya dana ya, ya dana ya. Saya bikin kuis ya di chat ya. Tolong buka semua kamera. Kuisnya adalah begini. Ya, jadi pertanyaan ada di situ, bagaimana skema kejahatan dalam asuransi umum yang melanggar PU, PT dan PSF, PSM ya. Jadi kemudian bagi yang menjawab langsung buka mic saja ya. Kalau hands up dulu, raise hand, habis itu jawab ya. Saya minta teman-teman coba 3 orang dulu aja, 3 orang dulu. Nanti saya akan berikan hadiah dana 50K ya, 3 orang ya, yang terbaik ya 50K. Tapi yang buka ini Isa Muhammad. Satu, dua, masih ada 2 lagi. Siapa lagi yang mau bersedia menjawab? Di resen dulu. Cuman satu. Baik, saya hitung sampai 3. Satu, dua, tiga. Silakan, Mas Isa Muhammad. Bagaimana skema kejahatan dalam Iya, asuransi umum? Silakan, monggo. eh, mungkin ini yang saya pahami Pak Freddy Ya, dari pembahasan tadi mungkin terkait yang insurable interest. ya, Jadi antara tertanggung, pemegang polis, pembayar premi eh, itu tidak ada keterkaitan insurable interest-nya.
Jadi Oke. itu bisa sebagai penyuapan segala macam, itu modusnya mungkin seperti itu Pak Freddy. Oke. Tepat sekali. Nanti Pak Isa tolong nanti kirim di sini aja nomor HP-nya. Nanti biar Mbak Aisyah akan kirimkan dana ke rekening Anda ya. 50K ya. Selamat buat Terima kasih Pak buat Pak Isa Freddy. ya. Masih saya, Terima silakan. kasih Pak. Terima kasih Pak kembali. sekalian boleh nanya nggak Pak? Boleh dong. Kan saya udah dibayar nih Nah, untuk ditanya. Silakan. iya. Nah, Jadi ini terkait insurable interest yang tadi saya jawab Pak. mm, Ini kan sering kita temui di lapangan ya Pak. ya, Jadi biasanya kalau kita melakukan penjualan khususnya untuk MV ya Pak. Untuk ya, MV itu kan kadang kalau di daerah itu ketika ada penjualan mobil cash itu kan pembelian asuransinya itu lebih banyak itu melalui sales dealer ya Pak. ya. Nggak langsung melalui asuransi karena penawarannya lewat sales dealer. Nah, yang Mm, terjadi di daerah ini sering terjadi itu ketika tertanggung ini memberikan pembayaran itu cash ke sales dealer. mm, Kemudian dari sales dealer itu baru mentransfer ke rekening kita. oke. Nah, itu kan kalau secara insurable interest kan tidak ada hubungan antara sales dealer, tertanggung, pemegang polis, itu kan tidak ada keterkaitan insurable interest, Pak. Nah, ini apakah bisa menjadi catatan atau indikasi ataupun pelanggaran yang tadi Bapak sampaikan, tuh, Pak? Baik, terima kasih Mas saya. Jadi begini, ya tadi sales itu menjual mobil kepada Bapak Anto katakanlah ya. Pak Anto beli cash ya, kemudian beli asuransinya lewat sales ini ya. Itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja dan biasanya selama ini prakteknya ada yang demikian ya. Tapi kemudian ini bisa disalahgunakan oleh sales tersebut ya. Semestinya pada waktu polis terbit kan biasanya tidak berhubungan langsung dengan si pembeli kan, biasanya berhubungan langsung dengan salesnya. Jadi sahabat menyampaikan polis tersebut kepada sales kan. Nah, semestinya sales kan bukan agen kan, bukan agennya sahabat kan. Bukan, Ya bukan bukan, kan, bukan jadi agen, orang Pak. yang ikut menjualkan lah, dapat komisi lah ya, dia menjual komisi. Nah, Betul. kemudian semestinya minta ke sales tersebut untuk sampaikan kepada Pak Anto untuk bisa membayar premi langsung ke sahabat, ya, langsung bayar premi sahabat. Nanti komisinya dikeluarkan oleh sahabat ke sales ini, ya. Saya khawatir ini ini mungkin bukan pencucian uang, ya, bukan kejahatan, ya. Yang kejahatan tuh kalau kata misalnya ternyata si Pak Anto ini itu pejabat pejabat daerah yang ternyata hasil korupsinya gitu loh. Dia membeli mobil hasil korupsi, ya. Membeli mobil hasil korupsi, kemudian bayar premi asuransi dari hasil korupsi kan gitu. Jadi Anda sebagai orang asuransi mesti memprofiling si Pak Anto ini, meminta bantuan mungkin sales ya. Atau mungkin mungkin Anda minta Pak Anto boleh nggak sales boleh nggak saya dapatkan nomornya Pak Anto supaya saya bisa melakukan verifikasi ataupun melakukan KYC-nya dengan benar gitu loh. Gitu. Jadi yang kita profiling adalah si pembeli polis asuransi namanya Pak Anto itu kan. Nah, tapi kemudian ini mungkin perlu menjadi suatu perhatian juga kalau misalnya Anda profiling atau melakukan KYC, ya bisa saja si sales ini merasa tidak nyaman ataupun si Pak Anto ini merasa tidak nyaman kan. Anda melakukan KYC kan. Bapak beli mobil dari mana? Profiling aja apakah Pak Anto ini pejabat apa enggak atau partai politik apa tidak ya. Kalau dia ternyata memang jelas pengusaha di daerah tersebut dan kemudian memang dia bisnis jelas kelihatan dan dia beli mobil memang that's okay, dia pantas ya, itu nggak apa-apa, aman. Tapi kalau misalnya ternyata Pak Anto ini terlibat, ya Pak Anto ini terlibat ternyata korupsi, ya bisa nggak sahabat kena dipanggil? Bisa nggak? Sangat bisa, sangat bisa. Berarti Anda tidak melakukan KYC dengan benar, ya. Pak Anto ini ternyata koruptor di daerahnya gitu loh. Ya karena pejabat di daerahnya kayak misalnya kemarin sorry ya si Bupati Pati kan, habis dia ternyata diperiksa kan oleh KPK kan. Nah, kalau ternyata dia beli mobilnya hasil korupsi, kemudian beli polis asuransinya hasil korupsi, maka sahabat bisa dikena juga. Anda tidak melakukan KYC dengan baik. Ya, jadi itu yang saya lihat ya. Yang kedua, bisa saja si Pak Antoni bayar premi ke sales itu. Ternyata sales ini bawa kabur preminya. Ya. Nah, Anda sebagai personal asuransi gimana? Ya. Jadi bisa saja bilang saya sudah berhubungan dengan sales tersebut sudah cukup lama ya, tapi Anda mesti pahami juga, Anda mesti punya datanya si sales ini, KTP dan segala macam ya.
mungkin NPWP untuk bayarin komisi karena dia ada potong pajak kan. Semua karena apa? Kalau siapapun yang berhubungan siapapun ya, misalnya Anda perusahaan asuransi berhubungan dengan siapapun yang membawa bisnis, Anda mesti KYC juga dia. Dia salesnya jelas, oke sales itu. Berarti apa? Pasti datanya ada di perusahaan tersebut kan, di showroom tersebut kan. Tapi sebaiknya Anda sebagai pemasar, Anda minta data salesnya nih. Dan kemudian sebelum itu Anda juga lakukan KYC kepada si Anto ini yang membeli polis asuransi dan membeli mobil secara cash itu. Jadi begitu supaya kita tidak disalahkan gitu nanti, Pak Isa. Oke, siap Pak Freddy. Makasih penjelasannya Pak. Oke, baik. Mau lagi nggak? Placement. Mbak Ibu Eli. Ya, Ibu Eli mana Ibu Eli? Dari mana? Kota mana? Kalau Pak Isa tadi kota mana Pak Isa? Cirebon Pak. Oh Cirebon. Oh deket lah. Kalau Bu Eli dari mana? Medan, Pak. Medan. Oh enak ya. Apa Tiongsim ya? Bakmi Tiongsim. Kalau Cirebon empal gentongnya. Oke. Tapi saya tadi nanya, mesti angkat tangan dulu bisa jawab ya gitu loh. Ini caranya placement untuk menyamarkan ya, menyamarkan asal usul uang ya, placement, layering dan integration ya. Nah, oke, saya satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan materi ya. Oke, kemudian bagaimana perasaan? Oke, saya minta dua eh, penjawab yang mau bersedia membuka kamera dan kemudian menjawab. Ya, dua saja. Silakan. Raise hand dulu, baru coba jawab ya. Ada hadiah 50K. Ini Solo mana Solo? Yongki dari mana nih? Kemudian Sinta dari mana? David dari mana? Saya Bu Dewi dari mana? Bu Melda Banjarmasin. Banjarmasin ada apa ya? Banjarmasin enak. Ada ini eh, kedai Jasmine makan ikan lais ya enak Banjarmasin. Oke, siapa yang mau coba jawab? Silakan. Bagaimana perusahaan asuransi dapat mencegah kejahatan pihak ketiga dalam hal klaim kebakaran yang besar? Ada yang mau jawab? Oke, kalau enggak, berarti saya lanjutkan materi ya. Oke, tidak apa-apa. Saya hitung sampai 3. 1, 2, Pak Dedi. Udah buka. Ya, Pak. Ya, Pak Dedi. Buka itu kamera dong. Siap. Oke, silakan Pak Dedi. Monggo. Pertama, skemanya pembukaan polis, Pak. Gimana caranya? Pembelian produk polis. Mm-mm, Yang kedua, proses klaimnya. mm-mm, Terus yang ketiga, aktivitas keuangan yang kita lihat dari transfer premi atau refund. mm-mm. Itu, Pak. Gimana coba ceritakan bagaimana mencegahnya? Bagaimana sahabat dapat mencegah kejahatan ini? Pertama, untuk kita lihat dari pembukaan polis, Pak. Oke, gimana? Ya, kita lihat dari calon tertanggung Mm-mm, itu dia mempunyai bisnis apa. ya, Dari KYC lah Pak yang pertama kita lakukan Pak. oke. Kemudian, oke, nggak apa-apa. Yang kedua itu aktivitas Bisnis. kita lihat dari aktivitas keuangan beliau tertanggung Pak, calon tertanggung. Oke, kemudian yang terakhir mungkin. Itu sih Pak yang saya tahu. Oke, nggak apa-apa. Tetap aja mana Mas Didi sudah berani, nggak apa-apa. Tetap dapat 50K ya, 50K ya. Nanti tolong hubungi di sini aja kamu. Tolong buatkan apa pesan di chat aja nomor HP tadi Pak Isa sama Pak Dedi ya. Jadi begini, bagaimana perusahaan asuransi sahabat ya dapat mencegah kejahatan pihak ketiga dalam hal klaim kebakaran yang besar ya. Nah, jadi begini teman-teman.
tadi saya sudah jelaskan di dalam presentasi saya sebelumnya, ya. Tadi Pak Didi sampaikan bahwa kita memang perlu memahami siapa calon tetanggung kita, ya. Siapa? Apakah kalau misalnya properti besar biasanya dalam bentuk PT ya. Ya, kalau individu jarang sekali ya, biasanya dalam bentuk PT ya. Karena itu bisa namanya bisnis kan. Nah, kita pengen tahu siapa pemilik PT ini. Ya, siapa? Kan karena tadi saya sampaikan tadi kan bisa saja ini beneficial owner siapa? Ya, tadi saya bilang dia ada di perusahaan cangkang di Singapura, ada di Hong Kong, kemudian ada di Cayman Islands ya. Jadi, siapa orang pemegang saham terbesar ataupun pihak utama dari PT ini? Itu loh ya, PT ini ya. Dialah yang akan menerima manfaat kan, pasti tentunya kalau terjadi apa-apa kan. Nah, kemudian orang ini siapa? Yang tadi ini individu ini siapa? Bapak ini siapa? Apakah tadi partai politik kah? Atau pejabat negara kah? Atau siapa? Namanya bersifat tidak. Nah, seperti yang kalian atau Anda semua tahu, bah, saat ini sangat pekat sekali. Namanya pejabat, namanya anggota-anggota dewan, itu syarat sekali dengan kejadian-kejadian korupsi. Syarat sekali. Ya, mungkin nggak ketahuan aja, tapi kalau semuanya dibuka pasti ketahuan dengan tadi apa pembuktian terbalik itu pasti ketahuan semua, ya. Nah, jadi kita mesti tahu siapa yang menjadi beneficial owner daripada PT ini kalau terjadi apa-apa. Kemudian betul sekali laporan keuangan perusahaan ini. Perusahaan ini sudah lama apa tidak, ya? Bagaimana bisnisnya, bagaimana suppliernya, bagaimana dia punya klien-kliennya, apakah mereka sudah berjalan cukup lama? Ya, dari laporan keuangan jelas ya. Itu kita bisa lihat ya. Biasanya kalau misalnya mau ya kita minta laporan keuangan mereka selama 3-5 tahun terakhir supaya kita kelihatan dia punya grafiknya dan segala macam. Yang mungkin terakhir adalah kita mesti mensurvey objeknya secara langsung, ya. Apakah ada betul nggak objek di situ? Apakah ada kegiatan bisnis di situ? Ya. Bagaimana orang-orang di sana? Kita mesti survei langsung kepada objeknya. Bagaimana karyawan berapa besar? Betul nggak proses produksi segala macam? Bagaimana kalau perusahaan sepi pasti kelihatan kan? Tapi kalau perusahaan ramai pasti dia punya aktivitas ramai sekali. Tapi kalau bisa boleh, ya surveinya nggak cuma 1 kali, ya 2 kali. Untuk mengetahui memang betul ada objeknya. Jangan sampai Anda percaya dengan tadi saya sampaikan foto-foto saja, percaya dengan foto saja, kemudian tiba-tiba apa? Terjadi kebakaran, ya. Kita nggak tahu mesin yang terbakar tersebut apa mesin yang memang dipakai atau memang mesinnya sudah kebakaran ditaruh di sana. Ya, atau stoknya memang ada yang pada waktu belum terjadi kebakaran ada stok yang benar mau dipakai atau ternyata memang sudah puing-puing yang sudah hangus-hangus ditaruh di sana gitu loh. Ya, atau apa yang dibakar segala macam. Jadi Anda mesti betul-betul memahami objeknya ada sebelum dan sesudah secara langsung. Ya, kan saat ini dengan mudah sekali kan bikin video yang pakai langsung online kan itu bisa langsung sekali. Ya. Kalau kata misalnya jauh, ya mungkin Anda bisa minta bantuan siapa cabang yang bisa menghubungi di apa tetangga tersebut atau bisa saja nasabah minta tolong dia videokan. Ya, tapi kemudian kalau sum insurnya besar dan ini nasabah prospektif sekali, ya mestinya apa? Anda datang itu investasi supaya mencegah tadi kejahatan juga Anda bisa mengembangkan bisnis dengan lebih baik. Siapa tahu dia punya pabrik lain, dia punya bisnis yang lain ya. Gitu. Ya, tambahan saya terkait dengan pertanyaan saya yang kedua. Oke. Izin saya melanjutkan presentasi saya. Oke. Oke, sebentar. Oke, baik. Ya, sudah melihat ya. Ya. Program pencegahan pada area risiko ya. TPU, TPT dan TPPP SPM ya. Pertama, KYC ya, KYC. Tadi saya sampaikan, mungkin dalam peraturan OJK ataupun peraturan lain ya terkait dengan KYC, apa saja sih yang perlu diketahui? Selama ini, mohon maaf ya, KYC yang kita pahami adalah untuk mengetahui nasabah dalam rangka apa? Mencegah tindak kejahatan. Jadi apa? Kita hanya perlu tahu nasabah jahat atau tidak kan itu. Padahal sesungguhnya kalau misalnya Anda nanti saya akan kasih buku ya, tolong nanti saya kasih buku kepada Anda dalam bentuk e-book ya. Saya punya tulisan ya, KYC jauh lebih luas dibandingkan apa yang dipahami oleh sebagian besar orang praktisi perasuransian ya. Jadi disampaikan nih, prakseptasi. Identitas nasabah, ya identitas maksudnya nomor apa nama lengkap, kemudian NIK ya, kemudian alamat. Itu kan standar KTP kan, gitu loh. Tapi latar belakang nasabah, dia siapa?
Kayak misalnya tadi ada politisi kita, ternyata dia bekas supir jenderal. Oh, ternyata dia bekas supir ojol. That's fine, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba ada lonjakan kekayaan yang begitu fantastis, berarti apa? Ini dari mana kekayaannya? Berarti apa? Kalau orang tidak bisa menjelaskan kekayaannya secara langsung, dan dia bukan istilahnya bukan pewaris tahta kerajaan Inggris ataupun kerajaan mana gitu ya, yang tiba-tiba dapat uang dari karena dia punya garis keturunan, ini bukan dia orang biasa saja tiba-tiba kekayaan tiba-tiba jadi ratusan miliar. Ini kan tanda tanya, ya. Nah, insurance record checking. Sayangnya di Indonesia belum ada namanya kayak BI checking ya. Kita nggak ada tuh ya blacklist ya klien satu apapun ya belum ada sayangnya. Mudah-mudahan di Indonesia nanti ke depan sudah ada tuh ya namanya insurance checking ya. Kalau dulu di bank ada perbankan BI checking ya. Jadi kalau misalnya seorang mau ngambil kredit ya, dia termasuk nggak daftar di blacklist di Bank Indonesia ya. Ya, mestinya begitu. Mestinya AUI maupun AJ bersama-sama kerjasama bikin suatu data center ya. Namanya insurance checking ya. Itu masukin data nasabah yang bermasalah, nasabah yang sering melakukan fraud, ya, nasabah yang tidak bayar premi, nasabah yang mungkin terindikasi dengan hal-hal yang negatif. Mungkin juga bukan cuma nasabah, tapi juga apa? Klien agen-agen yang bermasalah, ya, agen-agen yang suka melakukan kejahatan melarian uang segala macam itu masukin semua tuh, ya. Supaya apa? Supaya data tersebut bisa dipakai oleh industri kan. Jadi misalnya sahabat masukin data ya. Kemudian nanti perusahaan asuransi lain masukin data. Masukin tapi mesti ada verifikasi dokumen dan data lengkap ya dan ada buktinya. Ya jangan sampai itu menjadi apa ya pencemaran nama baik ya. Itu mesti betul-betul harus dilakukan ya. Kemudian broking record checking ya. Ini juga sama juga ya. Ya broker kadang-kadang kan ada broker juga kan yang tidak benar kan, tidak baik ya. Dia suka pindah-pindah ke asuransi, kemudian dia tidak bayar premi di asuransi sebelumnya ya, hanya untuk mendapatkan premi yang gratis kan. Padahal ini nggak benar. Cukup banyak. Ada 1, 2, 3 broker yang melakukan hal tersebut ya. Kalau Ibu Silvi tahulah, saya punya sahabat-sahabat yang saat ini dia ada di mana di Sahabat ya, sahabat lama saya ya. Agen record checking tadi saya sampaikan ini cuma customer, broking juga, agen juga mesti punya ya. Tapi kemudian mestinya bukan cuma masalah blacklist ini klien ya. Saya bilang ke teman-teman di asuransi juga ya. Penjahat tersebut bukan cuma ada di luar, ya ada di luar dari asuransi. Tadi misalnya agen, klien, broker, ya. Tapi ada juga di dalam industri asuransi itu sendiri, ada di perusahaan asuransi itu sendiri, ya. Nggak mungkin atau mungkin sangat sedikit sekali ya nasabah yang melakukan kejahatan tanpa melibatkan orang dalam ya, orang dalam perusahaan asuransi itu sendiri ya. Beberapa kasus yang saya tenggarai ada keterlibatan orang pemasaran, orang underwriting, orang klaim ya, bahkan sampai level direksi loh, direktur teknik ya. Itu ada ya. Jadi mestinya saya bilang sama teman-teman di AUI dan JI ya, saya bilang mestinya kalau blacklist ini bukan cuma hanya blacklist orang nasabah, kemudian agen dan broker, mesti blacklist juga orang-orang asuransi, underwriter, claim, marketing, direksi, mesti ada blacklistnya juga. Supaya apa? Supaya dia tidak bisa lagi memerintah ataupun menjadi BOD ataupun BOC di perusahaan asuransi atau perasuransian. Ya, jadi mesti fair kalau bikin blacklist ya blacklist semuanya. Ya, jadi karena ada penjahat juga di dalam industri perasuransian itu sendiri. Ya. Nah, jadi KYC perlu Anda pahami, tapi saya tidak detail ya detail karena Anda bisa nonton saya punya materi ya. Saya punya nonton materi ya. Izin BM Batam atas nama Sutari, telepon saya, beliau sedang dihubungi oleh presiden kami ya Pak, jadi beliau terpaksa. Oke. Jadi orang Batam tadi diminta untuk menghadap Pak Berli ya. Oke. Nggak apa-apa, silakan. Oke. Nah, jadi begini, di dalam saya punya YouTube channel Guru Asuransi ya, saya sudah bahas itu KYC dengan secara luas ya. Jadi kalian tinggal nonton saja KYC tersebut ya secara detail, tapi saya mau coba sampaikan kepada Anda semua terkait dengan KYC. Jadi KYC yang dipahami oleh sebagian besar orang Indonesia ataupun praktisi perasuransian hanya ingin memahami nasabah tersebut secara track record keuangan. Ya, apakah betul nggak dia punya transaksi keuangan tersebut clean dan clear. Itu saja. Jadi apa?
dia diminta dia punya dia punya salary ataupun penghasilan, ya dia punya mungkin biaya hidup dan segala macam, sama dia punya dia bekerja di mana. Itu saja ya. Biasanya kita minta NIK sama NPWP. Ya itu yang katakanlah kita center ya. Kalau katakanlah misalnya ternyata dia tanda petik orang yang ternama, politisi dan segala macam, nah ini Anda mesti lebih berhati-hati. Ya, tapi kalau di orang kebanyakan yang katakanlah pegawai perusahaan apa segala macam, itu sih saya pikir mungkin kita tidak terlampau concern ataupun tidak terlampau detail mencari tahu lagi ya. Oke, sadari keuangan nasabah. Tadi kan metode pembayaran premi ya. Bagaimana nasabah bayar premi? Jadi nasabah bayar preminya cash. Ya tentu kalau apa eh, cash atau tunai ya, biasa store ke bank ya. Tapi kalau dia bayar tunai lewat agen tadi, mesti diperhatikan juga kalau dia bayar tunai misalnya katakan preminya mungkin dalam bentuk jutaan mungkin gak ada masalah. Tapi kalau sudah puluhan juta ya, atau mungkin ratusan juta dia bayar tunai ya kepada Anda, ini hati-hati. Kenapa? Takutnya uang tersebut memang uang korupsi ya. Kalau semua, apalagi nanti sudah ada payment ID ya. Kalau tidak salah kan BI sudah mengeluarkan payment ID. Jadi kalau misalnya dia bayar transaksi, dia kan dapat uang dari mana, dia bayar kemana-kemana, kelihatan tersebut. Ya, jadi profiling sudah kelihatan. Ya, jadi dengan adanya payment ID, Anda pun juga mesti berhati-hati. Karena kalau misalnya suatu ketika Anda dapat uang besar dari mana, nggak jelas. Ya, kemudian tidak sesuai dengan profiling Anda, mungkin Anda akan terdeteksi. Ya, terdeteksi terkait dengan APU dan lain-lainnya ya. Gitu. Jadi sebaiknya pembayaran premi lewat transfer rekening bank. Ya, supaya lebih aman buat perusahaan, lebih aman juga buat agen dan juga aman buat nasabah. Kalau dia bawa uang premi ratusan juta, segepok dan transaksinya di mobil, bayar preminya, kan tanda tanya nih ya. Tanda tanya. Bayar premi ratusan juta di mobil. Ngitungnya gimana coba? Bisa nggak uang palsu masuk di situ? Sangat mungkin. Makanya sebaiknya apa? Sebaiknya bayar premi lewat transfer bank, langsung masuk rekening. Ya, tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan kehilangan satu lembar atau dua lembar ya. Anda mesti hitung segala macam, capek kan? Ya. Kemudian tadi metode pembayaran sekali, bisa saja dia pecah-pecah. Bisa saja hati-hati juga nih dia karena preminya gede, dia pecah-pecah sengaja tuh supaya tidak terdeteksi. Ya, misalnya preminya katakanlah 2 miliar ya sekaligus ya satu kalau misalnya 1 kali 2 miliar kan kegedean. Dia pecah-pecah ya. Katakanlah per 2 minggu ya per 2 minggu 100 sampai 20 kali. Ya, itu lihat lagi. Kembali lagi bukan cuma masalah metode pembayaran premi, tapi lihat apakah orang ini profilingnya mampu membayar premi 2 miliar. Ya. Atau orang ini punya penghasilan memang lebih besar atau tidak lah. Kalau misalnya tadi misalnya anggota kepolisian pangkatnya mungkin katakanlah pangkat-pangkat kapten ya. Apakah dia punya uang bayar premi langsung 5 miliar? Bukan mengecilkan, tapi dari salary, dari gaji yang didapatkan seorang pejabat dengan level tertentu, mampu nggak dia bayar premi sebesar itu? Ya. Contoh lagi, sampel ya, contoh yang sederhana. Manajer perusahaan asuransi atau manajer cabang lah di perusahaan asuransi. Ya, manajer cabang ya. Belum 5 tahun, ya, dia sudah punya rumah seharga 5 M. Dan dia bukan konglomerat. Dan dia bukan ahli waris tahta segala macam tuh. 5 miliar. Ya, belum 5 tahun. Kan tanda tanya kan? Dia beli cash pula. Tanda tanya. Ya, jadi ini mesti diperhatikan baik-baik, bukan cuma masalah metode pembayarannya, tapi kita mesti lihat profilingnya dari nasabah ini. Ya, kemudian transaksi premi, refund, additional premi. Ya, kadang-kadang memang tadi dipecah-pecah kan, jadi ada pembayaran cicilan segala macam. Kenaikan objek pertanggungan. Nah, jadi kalau objek pertanggungan ini untuk asuransi umum, ya tiba-tiba dia punya stok naik, ya stok naik dari mana? Dia beli dari mana? Berarti kan kalau misalnya ada import, berarti ada LC-nya. Kita mesti paham itu ada LC-nya. Kalau misalnya tiba-tiba dia sum insure-nya untuk apa? Dia ada pesanan barang yang lebih besar atau gimana? Yang tidak apa ya? Tidak lazim. Ya, Anda mesti hati-hati tuh ada kenaikan atau penurunan objek pertanggungan yang tiba-tiba. Ya, tidak lazim. Ya, kalau stok itu kan biasanya apa? Ada stok adjustable kan, yang kelas 1 kan, paling 10-20% kan kenaikan tuh. Ya, fluktuasi. Kalau tiba-tiba naik misalnya sampai double, ini kan tanda tanya. Ya, jangan-jangan ada sesuatu hal yang mungkin membahayakan buat Anda semua. Ya. Nah, pahami keuangan nasabah, proses klaim. Pembayaran klaim, ya,
harus ke rekening siapa? Ke rekening tertanggung. Ya, jangan kepada siapa-siapa. Ya, jangan kepada orang lain ya. Jadi jangan sampai kata misalnya, Pak, kami ingin supaya asuransi sahabat membayar klaim ini kepada Bapak ini. Loh, tertanggungnya kan PT ABC. Kok bayarnya ke Bapak ini? Jangan lakukan itu. Jadi sebagai perusahaan asuransi, Anda hanya harus mematuhi apa yang tertulis dalam polis. Anda membayar apa klaim kepada nama tertanggung yang tertulis dalam polis asuransi. Yaitu, jangan kepada yang lain. Ya, begitupun sebaliknya juga dalam asuransi jiwa. Dia hanya membayar kepada nama ahli waris yang tercantum dalam polis tersebut. Siapa namanya? Ya, kemudian minta dia punya KTP sama NPWP, bayar ke sana. Tidak lebih dan tidak kurang ya. Jangan sampai Anda bayarnya ke sana, tidak bisa. Kecuali mungkin ya. Kecuali mungkin ada broker yang menalangi klaim kepada nasabah karena mungkin asuransi kan nunggu 30 hari kan dari tanggal persetujuan klaim tersebut diterima kan. Jadi broker nalangin dulu nilai klaimnya mungkin nggak besar lah, katakanlah misalnya 1 sampai mungkin 5 miliar ya ditalangi oleh broker masuk ke rekeningnya si tertanggung, tetap juga ke rekening tertanggung. Jadi kalau broker bayar kepada perusahaan tertanggung mesti sesuai dengan nama polis tersebut. PT-nya apa? PT ABC ya, PT ABC. Nanti broker tersebut akan menyampaikan kepada perusahaan asuransi sahabat, sahabat, nih gua sudah bayarin klaimnya kepada PT ABC. Ini bukti transfernya. Ya, dan ini tanda terima nasabah kepada gua nih. Jadi tolong lu bayarnya bukan ke nasabah lagi tapi ke gua karena gua sudah talangin terlebih dahulu. Itu boleh. Ya, itu boleh. Ya, silakan. Itu. Nah, kemudian metode pembayaran klaim tapi penerimaan pembayaran klaim siapa? Salvage juga. Ya, salvage juga itu. Jangan sampai salvage tersebut kan ada salvage yang nilainya gede ya. Cukup besar mungkin miliaran. Ini mesti dipahami kalau salvage tersebut sudah dibayar klaimnya oleh asuransi, maka salvage tersebut milik asuransi kan? Kecuali di buyback oleh si tertanggung ya. Tentu dengan sesuai dengan harga pasar supaya perusahaan asuransi bisa melakukan recovery dari salvage yang ada. Ya, ini mesti dipahami karena kadang-kadang sometimes nilai salvage besar juga, ya. Oke. Nah, caranya ini memfilter, menyaring, ya, mengenai bagaimana pencegahan tersebut ya. Jadi beneficiary owner siapa yang punya kepentingan di situ, ya. Jadi saya sampaikan tadi penjelasan dia perusahaan Singapura beli saham perusahaan asuransi Indonesia sebanyak katakanlah 80% ataupun 90% udah mayoritas ya. Nah, perusahaan Singapura ini siapa? Ya, ternyata dimiliki oleh perusahaan cangkang lagi di Hong Kong. Ternyata perusahaan cangkang di Hong Kong dimiliki lagi oleh perusahaan di Cayman Islands. Nah, ternyata Cayman Islands ini bapak ini ternyata yang sudah jadi DPO daftar pencatatan selama 30 tahun di Indonesia. Nah, ini berarti apa? Bahaya kan? Jadi mesti betul-betul dipahami siapa beneficiary owners ya, siapa pemiliknya, ya. Kemudian lihat lagi, ya, political exposed person. Apakah dia orang politisi? Apakah dia pejabat atau siapa? Ya, kita mesti tahu juga deh. Ya, kalau dia politisi, orang partai, anggota dewan dan segala macam, ini sangat-sangat rentan. Ya, sangat bahaya. Ya, jadi kenapa? Karena politician biasanya apa? Dia membeli, seringkali banyak sekali di media-media, dia mau menduduki suatu posisi, masuk partai saja bayar. Ya, mau jadi anggota legislatif, dia mesti bayar. Ya, bayarnya kepada partai, kepada siapa? Artinya apa? Dia mendapatkan jabatan dengan membayar. Ya, artinya apa? Pada saat dia menjabat, dia mesti kembalikan dia punya tadi investasi kepada dia punya uang kan? Jadi misalnya kata tadi jadi bupati mesti bayar sekian miliar, jadi apa sekian miliar ya. Itu yang ada beberapa yang sampaikan di media ya. Jadi kayak siapa si ketua MPR dulu yang sebelumnya ya, yang ketua Ikatan Motor Indonesia kalau tidak salah ya. Ya itu disampaikan ya sampai dengan 5 miliar jadi anggota. Ya, jadi artinya apa? Dia mesti cari sesuatu, mesti kembalikan. Jadi mau jadi pelayan rakyat kok mesti bayar. Artinya apa? Dia mesti kembalikan dia punya investasi. Mestinya jangan jadi pelayan rakyat kalau belum kaya. Mesti sudah kaya raya, jadilah pelayan rakyat. Ya, karena di sana bukan lagi cari uang, tapi apa? Memberikan bakti diri, pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Itu poinnya. Tapi Indonesia enggak. Dia jadi pejabat untuk mencari kekayaan. Itu satu hal yang saya pikir keliru ya konsep pikirnya. Nah, jadi political exposed person. Highest customer adalah nama-nama orang yang katakanlah mungkin dia bukan politician,
tapi dia seorang katakanlah maaf pengusaha-pengusaha hitam, ya, ada juga pengusaha-pengusaha hitam yang katakanlah mencari bisnis dengan cara yang tidak benar, ya, mungkin ini walaupun bentuk-bentuk rumors, ya, ada beberapa teman-teman yang tahu, ya, dia pengusaha ini saya coba sampaikan aja lah, ya, Rizal Khalid, ya. Rizal Khalid kan dia punya petrol kan, dan dia bukan politician kan, tapi high risk customer. Ya, dia sering kali disebut sebagai koruptor ataupun sebagai suatu penjahat, tapi nggak pernah diadili, nggak pernah ditangkap, nggak pernah dipenjara. Kan lucu nih. Ya, jadi lucu juga ya Indonesia dia. Ya, jadi ada orang yang suka bolak-balik dituding segala macam dan di kejaksaan segala macam, tapi nggak pernah disidang. Ini kejaksaan menjadi koreksi juga ya. Jadi apakah nggak cukup bukti atau bagaimana? Ya, apakah hanya untuk menyenangkan masyarakat Indonesia? Ya nggak jelas juga. Ya, jadi Anda mesti pahami siapa-siapa yang customer yang memiliki risiko yang tingkat tinggi. High risk country, ya. Jadi kalau Indonesia mungkin ya masih tadi belum masuk high risk country, tapi kalau misalnya ternyata nanti ada tetanggung yang dari luar negeri dan dia berasal dari negara tersebut, ya Anda mesti betul-betul mesti pahami supaya jangan sampai Anda terdengar ataupun ketahuan terlibat tidak melakukan regulasi ini, ya. Itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, pentingnya kembali lagi, pentingnya penerapan KYC. Sesungguhnya segala sesuatu itu bisa dicegah, ya, sejak awal. Pada waktu kalau katakanlah misalnya kita semua bisa melakukan KYC. Gampang sekali kok, mudah sekali melakukan KYC. Tidak susah. Tapi seringkali ini bertolak belakang, ya. Ada yang bilang kalau gua melakukan KYC nanti gua nggak dapat bisnis, ya. Ada benarnya juga, ya. Jadi kalau nasabah tersebut diverifikasi, dimintain data, dilakukan pengecekan lebih detail, ada nasabah-nasabah yang merasa tidak nyaman, ya, merasa apa ya? Dia merasa dia dicurigai, ya, merasa kok orang tuh pengen tahu lebih jauh kan, itu, ya. Jadi ada juga nasabah. Tapi kalau kata misalnya kita bisa jelaskan kepada yang bersangkutan, Bapak, ini adalah untuk kebutuhan kami. Kami menjalankan ini sesuai dengan aturan yang diperintahkan pada kami. Kalau kami tidak melakukannya, maka kami dianggap melanggar aturan. Ya, makanya oleh sebab itu pendekatan persuasif mesti Anda lakukan kepada calon customer Anda. Sampaikan bahwa kami diharuskan melakukan hal ini. Kalau tidak, kami yang akan dikenakan sanksi denda maupun sanksi-sanksi lain, bahkan sampai pencabutan izin usaha. Sampaikan begitu apa adanya. Jadi kalau misalnya nasabah yang memang baik dan memang benar, bukan penjahat, dia akan sampaikan. Jangan sampaikan, baik Pak, saya akan coba sampaikan begini aja, range gaji saya nggak mau, range gaji saya tepat misalnya sampai koma-koma, saya bilang aja range gaji saya antara 30 sampai 100 juta, sampai 50 juta. Udah, selesai. Kan begitu. Jadi kalau orang yang katakanlah tahu maksud kita baik, dan dia pengen membantu kita, ya pasti dia akan terbuka. Walaupun tidak secara detail, secara exactly menyampaikan informasi yang kita minta, ya, tapi dia akan membantu, ya. Seperti halnya pada waktu kalian ataupun kita semua mengajukan kartu kredit pada waktu itu, ya, kan dimintakan berapa gajinya, ya. Jangan sampai gaji kita bohong-bohongin, jangan, ya. Bapak tolong jangan dibohongin Pak, pokoknya apa adanya, ya. Kenapa? Kalau katakanlah kita misalnya mau dapatkan kartu kredit dengan membohongi penghasilan, ya mungkin saja kita dapatkan kartu kredit, tapi kan percuma juga, buat apa kita bohong-bohongin. Kan dulu pada waktu zaman dulu, ya, kita minta kartu kredit platinum, ya kan minimal gaji kata 50 sampai 100 juta kan. Pada waktu kita punya gaji mungkin cuma 5 sampai 10 juta. Kita bohong hanya untuk mendapatkan kartu kredit yang bergengsi. Buat apa? Kalau sekarang mah udah malah nggak laku kartu kredit, ya. Ya malah dijual-jualin, ya, gitu loh. Jadi saya pun juga tidak mau kartu kredit yang tinggi-tinggi. Kenapa? Itu sasaran pajak, ya. Pajak akan melihat kembali kepada orang-orang yang the high profile tuh. Makanya sebaiknya tetaplah low profile, ya. Jangan terlampau tinggi untuk untuk diri kita. Ya supaya kenapa? Kalau enggak Anda jadi sasaran pajak. Ya. Dengan mengenai identitas nasabah, lambat laun dapat menjaga keberlangsungan operasional, ya. Betul. Menjaga keamanan, risiko, dan keuangan segala macam, ya. Jadi, tapi kemudian dalam KYC yang saya akan coba sampaikan, nanti saya akan tolong nanti saya akan coba sampaikan nomor telepon saya. Nanti salah satu teman tolong hubungi saya, atau saya sampaikan deh buku saya kepada Pak Riki deh. Nanti Pak Riki akan coba sampaikan pada teman-teman semua buku-buku yang saya sampaikan supaya kalian bisa baca.
KYC secara detail dalam buku saya, ya. Saya supaya kalian bisa lebih paham mengenai KYC ini. Ya, ini KYC secara umum ya. Profil diri, ya. Jelas ya. Kita dari suku mana, mungkin agama itu nggak terlalu penting, ya. Kemudian mungkin nama itu adalah suatu brand ya, suatu brand. Misalnya Andreas Fedipilor, ya itu suatu nama, atau Ricky Leman itu suatu nama, ya. Atau mungkin katakanlah misalnya si Tommy Soeharto itu suatu nama, Tommy Winata suatu nama kan. Itu dari situ kan kita lihat Tommy J. Pisa, ya, Tommy Page, ya semua Tommy semua kan. Itu satu nama, tapi masing-masing nama kan punya nilai, punya suatu arti ya. Dan kita bisa lihat dia punya profil bagaimana, ya. Kemudian profil pendidikan, jelas. Ini profil pendidikan, maksud saya begini. Saya sangat mengoreksi ya perusahaan asuransi jiwa yang menjual unit link kepada semua orang ya. Sesungguhnya profil pendidikan ini penting ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tingkat pendidikannya tidak tinggi atau sampai SMA ataupun mungkin kurang dari itu, maka pemahaman dia terkait dengan keuangan, terkait dengan manajemen keuangan, terkait dengan berbagai macam instrumen investasi, ya sampai dengan reksadana ataupun saham, nggak sampai sejauh itu mereka punya pemahaman. Ya, jadi jangan sampai katakanlah kita menjual produk asuransi yang sangat kompleks kepada orang yang sangat sederhana, profil pendidikannya sangat rendah atau belum cukup tinggi untuk memahami produk asuransi yang kita mau coba sampaikan gitu loh. Ya, profil pekerjaan juga, profesi pekerjaan. Apa pekerjaan dia? Oh, pekerjaannya dia, mohon maaf, ojol. Ya, berarti apa? Pendapatan mereka kan tidak tentu. Ya, jangan sampai katakanlah kita ini memaksakan menjual produk unit link kepada orang-orang yang sangat sederhana, yang punya penghasilan tidak menentu. Ya, katakanlah kepada pedagang di pasar, kemudian pedagang kaki lima ataupun tukang jamu ataupun yang pemilik warteg, di mana profil mereka tuh kan kelihatan sangat sederhana. Ya, jadi jangan sampai katakanlah kita memaksakan menjual hal tersebut kepada mereka. Profil keuangan dan aset, ya. Jadi kembali lagi berapa penghasilan dia, kemudian aset apa saja yang dia miliki, ya. Misalnya dia punya rumah, punya toko, punya usaha PT, punya mobil, ya punya ekspor impor dan segala macam. Ini apa? Anda mesti lakukan hal ini dengan baik ya. Ya, profil pajak, berapa pajak yang mesti dibayarkan dia, ya. Profil hukum, apakah dia pernah tersangkut dengan kasus pidana atau pernah dihukum atau pernah di penjara? Berapa lama? Akibat apa? Akibat pencemaran nama baik, ya bisa saja kan itu. Nah, jadi dengan kalau Anda sudah melakukan screening ini, maka Anda bukan cuma hanya dapat mencegah Anda punya Anda bisa memenuhi ketentuan regulasi, tapi Anda juga bisa mengembangkan bisnis ini lewat KYC. Ya, itu dalam buku saya ya. Jadi KYC ini bukan hanya untuk dapat melakukan Anda punya comply terhadap aturan, tapi Anda bisa mengembangkan bisnis Anda lewat KYC. Anda bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh nasabah Anda di waktu mendatang. Oh, ternyata dia punya banyak usaha. Berarti saat ini dia baru cuman tutup, dia punya rumah. PT-nya belum ditutup sama kita. Berarti apa? Kita tawarkan lagi. Ini apa? Marketing, pemasaran, peningkatan bisnis Anda. Ya, jadi jangan sampai KYC Anda gunakan cuma hanya untuk menangkap penjahat, bukan, tapi dalam rangka apa? Mengembangkan bisnis Anda. Ya, itu yang lebih utama dari KYC ya. Nah, parameter KYA. KYA ini artinya know your employee, ya. Ini employee. Jadi karyawan pun juga ternyata masuk dalam sorotan, ya. Sorotan ini APU, PPT dan PPPP SPM ya, gitu. Jadi employee ya, misalnya begini. Ada seorang employee yang diinterview oleh Pak Riki, ya. Ternyata nggak taunya dia adalah anak pejabat. Ya. Anak pejabat pajak, ya. Dia punya posisi cuman ternyata staf pemasaran, ya. Tapi dia kendaraannya sehari-hari pakai apa? Pakai Rubicon. Ya. Ini kan suatu hal yang tanya, kalau misalnya Anda nggak tahu dia ternyata anak pejabat, ya, dan kemudian Anda heran, ya gajinya dia cuma katakan 7,5 juta sebagai staf pemasar pemula, tapi dia pulang pergi pakai Rubicon, ya. Ini kan Anda mesti pahami, ya, siapa nih, bagaimana nih, kok bisa begini, gitu loh.
Kalau misalnya sudah pahami, nah berarti bapaknya siapa nih? Waduh, bapaknya berarti bukan cuma anaknya, tapi bapaknya kita mesti apa? Verifikasi. Ternyata dia anaknya pejabat ini yang terindikasi korupsi. Nah, kalau kayak begitu apa? Bisa saja kalau suatu ketika ternyata kemarin yang siapa Pak Alun ya, Pak Alun itu ya, Rafael Alun ya, yang anak itu kena sengket apa ribut dengan dan dia melakukan apa? Kekerasan. Dan akhirnya bapaknya yang kena kan, pejabat bea cukai kan, dan akhirnya itu kebuka semua. Nah, makanya jadi sebagai apa perusahaan pun juga employee mesti di screening proses pendidikan, keturunan dan keluarga siapa, ya, riwayat pekerjaan bagaimana, ya, sama riwayat finansial tadi gajinya dia 7,5 juta, tapi dia punya pengeluaran 50 juta sebulan. Berarti apa, uang jajannya besar kan? Gitu loh. Riwayat pajak segala macam. Jadi jangan sampai karyawan pun juga punya hal-hal yang punya apa ya, punya potensi membahayakan perusahaan ya. Entah kata dia dan atau orang tuanya ataupun dia dengan teman-temannya, ya dia karena hubungan dia dengan anak-anak pejabat ya, maka mungkin namanya begini, teman-teman ya. Biasanya Pak, domba akan berkawanan dengan kawanan domba. Ya. Kalau serigala akan mencari kawanan serigala. Itu poinnya. Kalau misal katakanlah jangan sampai kita menerima anak serigala, ya, maka dia punya teman-teman, ya serigala semua. Makanya mesti diverifikasi tuh. Ya, makanya mengapa ada KYE, Know Your Employee, ya. Jangan sampai menerima pegawai yang ternyata, maaf, anak serigala. Oke. Kemudian kewajiban penerapan program APU PPT ya, ada perundang-undangan, ada peraturan operasional. Berarti apa? Ini peraturan operasional artinya apa? Bagian legal dan bagian compliance ya yang harus penuhi ya. Tapi kemudian harus dilaksanakan oleh seluruh insan sahabat insurans ya. Harus melakukan apa? Seluruh ya. Jadi harus apa? Harus ada piagam-piagam, harus ada SOP ya, harus ada laporan, harus ada pelatihan ya. Dan kemudian ada KYC form, harus ada KYC form, ya. Itu semua apa intisarinya saya sudah sampaikan pada Pak Riki, Anda tinggal baca saja. Tapi nanti kalau masih ada waktu saya akan coba bisa bacakan secara apa cepat ya. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh semua insan sahabat insurance yang terkait langsung dengan klien ataupun customer, ya. Bukan cuma hanya HO saja, bukan hanya branch manager saja, tapi semua insan sahabat insurance yang berhubungan dengan klien. Itu berarti apa? Pemasar, agen ataupun koordinator agen, kemudian kepala cabang, underwriter, kemudian baik di cabang maupun di HO, bagian keuangan dan lain-lain yang terkait langsung, ya. Nah, prinsip asuransi ini harus betul-betul 3 prinsip yang betul-betul mesti dipahami ya. Pertama adalah insurance interest, memastikan setiap orang yang meminta asuransi memiliki insurance interest atas objek atau subjek. Apa hubungannya? Ya, gampang kok untuk mengetes dia punya ada nggak insurance interest apa tidak. Pertama apa? Ada nggak dokumen kepemilikan ataupun dokumen secara legal? Ya itu dokumen. Oh dia ternyata suaminya siapa? Oh berarti apa? Ada akte nikah. Ada apa? Kakak, kartu keluarga, ada KTP yang alamat sama. Ya. Jangan sampai Bapak Badu mengasuransikan si Siti. Wah, dia istri saya. Mana buktinya? Nih foto. Foto pernikahan pada waktu kami menikah. Foto tidak bisa dipakai sebagai bukti. Ya. Ya bisa saja dia kawin siri. Tidak ada dokumen legal, akta pernikahan. Ya, jadi insurance interest harus ada dokumen legal, bukan cuma foto. Ya, tapi dokumen negara legal ya yang mesti dibuktikan, ya. Nah, kemudian kalau Anda memiliki bangunan, Anda sebagai pemilik, Anda punya surat sertifikat, Anda mesti punya pajak PBB yang Anda mesti bayar, ada apa jual beli dari notaris dan lain-lain. Ya, itu. Dan Anda harus mesti paham itu bahwa pajak pun juga Anda mesti bayar tiap tahun, ya. Nah, kemudian misalnya apa lagi? Misalnya saya punya usaha itu, Anda bukti, Anda store, Anda sebagai pemegang saham, ada juga punya apa? Akta notaris kan, akta Kementerian Hukum dan HAM kan, Anda sebagai pemegang saham, itu jelas kan? Oh, saya sebagai pemegang saham sana, ada dokumentasinya, ada dokumen legalnya, ya, ya bahkan Anda sebagai karyawan, sebagai pimpinan, ya, ada dokumen legalnya,
Anda sebagai direktur, Anda sebagai karyawan, oh ada surat pengangkatan PKB perjanjian kerja bersama, ada tuh. Ada kartu nama, ya, ada surat penerimaan pegawai, ada surat pengangkatan sebagai pegawai, ada surat kenaikan tiap tahun, itu ada dokumentasinya. Jadi semua dokumen legal sebagai pembuktian bahwa kita memiliki instrumental interest. Itu poinnya. Oke, kalau kata misal penyewa, Anda sebagai penyewa, berarti apa? Anda tidak punya punya Tidak punya dokumentasi kepemilikan, tapi Anda punya perjanjian sewa menyewa. Ya, surat perjanjian sewa menyewa, entah surat sewa rumah, sewa mobil, harus ada surat perjanjian sewa menyewa. Jadi kalau misalnya Anda mau mengasuransikan si penyewa ini, mau mengasuransikan kepada Anda tanyakan kepada penyewa, mana perjanjian sewa menyewanya? Ada nggak? Coba saya baca. Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut harus ada pasal kerusakan dan kerugian. Cantumkan, bila mana terjadi kerusakan dan kerugian pada bangunan rumah tinggal selama masa sewa, maka si penyewa bertanggung jawab melakukan pembenaran, pembetulkan, perbaikan. Ya, akibat apapun. Berarti apa? Si penyewa punya insurable interest dalam rumah tersebut. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Maka pada waktu Anda bikin polis asuransi, si penyewa kan yang mengajukan kan? Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa bahwa pemiliknya harus juga dicantumkan dalam polis. Berarti apa? Pemilik, QQ, penyewa, ya. Jadi kalau misal terjadi kebakaran total loss, ya, maka pemilik yang mendapatkan penggantian, ya. Tapi pada waktu terjadi kerusakan-kerusakan kecil, ya sampaikan kepada pemilik, ya, bahwa perbaikan ini mungkin kami bayarkan kepada tetanggung langsung, karena mereka lah yang bertanggung jawab terhadap untuk perbaikan genteng ataupun perbaikan pintu yang terbakar tersebut kan. Jadi Anda mesti melihat semua dokumen otentik membuktikan bahwa dialah sebagai yang memiliki kepentingan untuk bisa melakukan untuk mengasuransikan objeknya itu, ya. Itu paham ya? Atmos Good Faith, jelas ya. Saya juga sudah buatkan konten tersebut di YouTube Guru Asuransi. Ini kalau saya bahas Atmos Good Faith, saya perlu 1 hari penuh untuk melakukan Atmos Good Faith ya. Kenapa? Karena selama ini yang kita pahami orang para praktisi, mungkin teman-teman semua, itu hanya kulit-kulit saja bahwa Atmos Good Faith ya semuanya harus etikat baik. Oke. Apa itu arti etikat baik? Kita harus betul-betul melakukan dengan sebaik-baiknya sejak awal hingga akhir kontrak ya. Oleh siapa? Oleh semua stakeholder. Dan pertama kali harus dilakukan oleh siapa? Oleh kita, orang asuransi. Ya, jangan sampai kita orang asuransi mengatakan kepada tetanggung, "Hei, tetanggung, kamu harus melakukan Atmos Good Faith." Ya, tapi tetanggung tidak tahu apa itu Atmos Good Faith. Tahu nggak tetanggung? Apa itu Atmos Good Faith? Tahu nggak tetanggung bagaimana melakukannya? Tahu nggak tetanggung bagaimana kalau misal dia melakukan kesalahan dalam menyampaikan informasi? Tahu nggak tetanggung apa itu material fact? Informasi apa saja yang dibutuhkan oleh si penanggung? Tahu nggak? Dia nggak tahu. Makanya oleh sebab itu kita sebagai praktisi perasuransian, kita lah yang harus menjelaskan dari awal, sejak awal. Oke, tetanggung harus menjelaskan objek pertanggungannya. Ya, tapi kita membantu tetanggung untuk memahami apa yang kita butuhkan. Jangan kita cuma lempar pertanyaan, apakah tetanggung paham atau tidak, masa bodoh. Kan keliru tuh kan. Kan kita mesti menjelaskan, Pak, pertanyaan ini maksudnya begini loh Pak. Ya, contohnya, misalnya kalau misalnya bangunan rumah tinggal, Bapak kelas konstruksi 1, itu dia punya dinding bata atau batako, dia punya tiang-tiang tuh besi atau coran, ya, lantainya itu semen ataupun keramik, itu kelas 1, atau atapnya genteng, itu kelas 1 Pak. Ya. Jadi tetangga nggak tahu tuh, apa itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan nggak tahu. Jadi Anda tahu apa? Kalau SD kelas 6, SMP kelas 3, sampai kelas 3, SMA kelas 3 kan itu. Tapi dalam asuransi dia nggak tahu. Jadi artinya apa? Kita lah yang harus menjelaskan bagaimana mereka melakukannya. Ya, kalau perlu dilakukan pengecekan kembali. Oke, menurut Bapak gini ya. Betul Pak ya? Ini Bapak jawab ya. Oke, jadi di cross check kembali supaya kita betul-betul melakukan Atmos Good Faith. Kalau kita tidak menjelaskan apa itu Atmos Good Faith, tidak menjelaskan bagaimana melakukannya, tidak menjelaskan konsekuensi bila mana mereka keliru, kita tidak Atmos Good Faith, kita sendiri yang tidak Atmos Good Faith. Paham ya? Jadi Atmos Good Faith itu harus kita lebih dahulu melakukannya.
Dengan apa? Menjelaskan kondisi-kondisi polis, apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin. Ini resikonya begini Pak, ini preminya sekian. Kita mesti jelaskan semuanya. Jadi memang jualan asuransi itu memang tidak mudah, panjang loh, berbusa-busa. Ya, seharian nggak cukup untuk bisa menjelaskan polis asuransi. Apalagi kalau tetanggungnya tidak mau tahu, dia tidak mau dengar. Udahlah, gua nggak mau dengar lah. Pokoknya yang penting gua beli dari lo, ya. Nggak bisa, ya. Kalau saya bilang jualan asuransi tidak mau, mereka asal beli doang ya. Yang penting apa? Lu paham dulu, lu jelas. Kalau misalnya lu belum yakin, jangan beli dulu. Gua juga nggak mau jualan sama lu, ya. Jadi saya bilang gitu sama kebanyakan kepada saya punya nasabah. Ya, saya nggak mau lu beli polis karena gua, tapi lu beli polis karena lu memang butuh. Gitu. Kenapa? Karena asuransi itu perjanjian seumur hidup ya. Kita sebagai teman akan terus bersama dengan mereka dia ya. Karena kalau misal dia puas, dia akan perpanjang terus polisnya. Terus sampai mungkin dari kakeknya ke bapaknya ke anaknya. Itu turun-temurun tuh asuransi. Makanya pekerjaan asuransi itu tidak sesingkat yang kita bayangkan ya. Makanya bisnis agensi asuransi itu bisa bisnis yang diwariskan ya. Sayangnya manajer di kepala cabang nggak bisa diwariskan pada anak ya. Kecuali anak Anda mesti didik sebagai praktisi yang baik yang benar ya. Indemnity. Nah, apa hubungan indemnity? Anda mesti jelaskan bagaimana menentukan uang pertanggungan dengan benar. Jangan sampai tertanggung melakukan pertanggungan di atas harga ataupun di bawah harga, yang dimana dua-duanya merugikan tertanggung kan? Ya, Anda mesti jelaskan bagaimana menetapkan uang pertanggungan bangunan, bagaimana menetapkan uang pertanggungan stok, bagaimana menetapkan uang pertanggungan mesin. Kan itu beda-beda semua. Jenis polis heavy equipment sama polis property owners itu beda-beda cara penetapan uang pertanggungan. Apakah tertanggung tahu? Tidak. Tertanggung tidak tahu bagaimana cara menetapkan uang pertanggungan di heavy equipment yang pakai NRV, New Replacement Value. Ya, kalau di mobil pakai apa? Actual value ataupun market value. Nah, artinya apa? Kita sebagai praktisi lah yang harus menjelaskan hal ini karena kita lah yang paham terkait dengan prinsip-prinsip ini. Dan kalau mereka sudah paham, sudah jelas dan mengerti, maka barulah mereka menetapkan. Kita membantu bagaimana menetapkan uang pertanggungan tersebut. Kalau dibilang, Pak, saya mau asuransikan sekian puluh miliar, dari mana Anda punya dasar menetapkan uang pertanggungan 10 miliar? Ada nggak dasarnya? Enggak, saya cuma pengen aja dapat klaim 10 miliar. Nggak bisa juga. Ya, artinya apa? Kita mesti mengedukasi. Jangan sampai karena katakanlah kita house premi, berapapun uang pertanggungan ini kita terima saja. Suatu ketika klaim, kita cuma bayar 1 miliar. Kan nggak lucu juga kan? Begitu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Penerapannya. Nah, jadi tadi bagaimana sekarang penerapannya? Ini Financial Action Task Force ya. Kita mesti sesuai dengan standar internasional ya. Kita tidak bisa lari karena OJK dan pemerintah Indonesia sudah masuk dalam OECD, masuk dalam Financial Action Task Force tersebut negara kita. Kita menentang pencucian uang, kita menentang tindakan terorisme, kita menentang senjata pemusnah massal ya. Makanya sistem keuangan ini dibawa dan terintegrasi oleh OJK. Makanya OJK itu sangat concern karena OJK perlu mendapatkan laporan dari pemain dari para perusahaan perasuransian untuk dapat melarang ini. Jangan sampai nanti maaf ternyata ada beberapa perusahaan asuransi Indonesia yang ternyata terlibat dalam terorisme, terlibat dalam SPM ini. Akhirnya apa? Artinya apa? OJK tidak mampu mengawasi. OJK gagal mengawasi. Dan Indonesia masuk dalam negara high risk countries. OJK punya muka tidak ada lagi kalau katakanlah dia gagal mengawasi. Makanya OJK betul-betul mengawasi supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada perusahaan asuransi ataupun perasuransian yang ternyata terlibat. Ya, oh ternyata DPO ini orangnya asuransi ini loh. Wah, kan nggak lucu dong. Atau nasabahnya orang asuransi itu, atau beneficial ownernya orang asuransi itu. Wah, ini kan berarti apa? OJK gagal, ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana penerapannya? Ya, kita punya standar, ya. Kita mesti punya suatu bagan-bagan, suatu prosedur kerja yang dibuatkan oleh perusahaan, ya. Kemudian bikin tim, ya. Kemudian nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian bisa apa? OJK yang melakukan peraturan, melakukan pengawasan dan segala macam. Dan kita sebagai perusahaan perasuransian hanya ikut serta, hanya turut mematuhi, comply. Nah, bila mana ada yang tidak paham ataupun kurang paham terkait dengan peraturan OJK,
Kan ada ruang pada waktu sosialisasi kan, ada tanya jawab ya. Ini bagaimana? Ya, siapa sih yang perlu dilakukan apa pemberian pelatihan ini? Saya pikir tadi saya sampaikan di dalam peraturan OJK nggak ada. Siapa yang perlu diberikan pelatihan? Menurut saya secara common sense, ya, yang perlu diberikan pelatihan adalah semua orang industri perasuransian yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan klien. Itu saja, ya. Jadi kalau ada hubungan dengan klien, baik secara langsung atau tidak langsung, dia yang harus memahami peraturan ini dan diberikan pelatihan setahun sekali, ya. Nah, jadi ini dia punya caranya. Pertama ya, kita pertama kali apa? KYC. Ya, KYC pertama tadi yang banyak sekali itu yang ada berapa? Yang segi 6 dia, yang itu ada beberapa profil diri, profil pendidikan dan profil keuangan itu. Kemudian ada penilaian risiko, ya. Jadi pertama identifikasi kalau sudah alert, ya kita penilaian risiko. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak mau, tidak udah istilahnya tidak boleh, ya sudah kita tidak terima atau risikonya, ya. Tapi kalau masih aman-aman aja tadi misalnya dia penjudi online, ya sudahlah. Apa hubungannya penjudi online dengan pencucian uang ya? Kalau ternyata memang dia pengusaha dan memang suka hobi judi, ya, ya karena tidak ada saluran untuk menyalurkannya, ya jadi makanya judi online saja, ya. Bahkan di Singapura saja, ya Singapura saja tuh kan legal kan. Pada waktu saya berapa kali ke Singapura tuh, itu tiap minggu kalau tidak salah ya ada kupon untuk undian kan. Dulu Indonesia punya undian harapan ya pada waktu siapa tuh yang bikin dia. Waktu itu hadiah masih 100 juta. Zaman-zaman dulu ya. Ada lu juga perkas kan. Itu kan legal kan. Dia punya uang masuk ke negara kan. Tapi karena kita punya negara nggak tahu bagaimana sehingga judi diharamkan. Tapi nyatanya banyak bandar-bandar judi online tidak tertangkap. Artinya apa? Dipelihara, ya, artinya dipelihara. Ini menurut saya ya. Kok begitu susahnya menangkap judi online ini padahal begitu gampang ya dilakukan apa pemblokiran kan. Nah, kalau misalnya sudah ada risikonya sudah bagus, oke masih bisa kita terima, ya kita terimalah ya. Kita kontrol risiko kan, kontrol risiko kita coba cek ya, tapi tetap diawasi. Ya, tetap diawasi ya dalam komunikasi apa dalam perjalanan bisnis tersebut. Kemudian setelah itu kalau misalnya perubahan, kita review lagi tuh ya. Kita review, kemudian setelah hasilnya dapatkan, baru kita komunikasikan. Bahkan mungkin kalau misalnya suatu ketika ada yang hal-hal yang perlu kita laporkan, kan ada tuh beberapa hal yang kita perlu laporkan nasabah-nasabah yang bermasalah ataupun punya potensi masalah, kita mesti laporkan ke OJK dan PPATK, ya. Dan bila mana tidak, maka kita dianggap melanggar aturan tersebut. Bahkan nanti sanksinya ada, ya. Itu ini, ya. Pada bisnis asuransi ada tadi kembali lagi beneficiary owner siapa ya, ini diulang lagi political exposed person, high risk customer, high risk countries ya. Nah ini kita mesti apa, kita apa ya, kita sampaikan tuh customer profiling based screening. Kemudian kalau misalnya ada daftar terduga teroris dan daftar organisasi teroris DTTOT ya yang kita dapatkan dari siapa, dari OJK ataupun dari mana PPATK, maka kita betul-betul mesti filing tuh, mesti filing dan kemudian kita masukin ke komunikasikan ke mana ke komite, ya. Sebaiknya memang punya komite mungkin digabung dengan legal ya ataupun bagian lain yang memang bisa melakukan hal ini, tentu mesti lihat lagi peraturannya, ya. Ini kita semua pemberkasan ini, mohon maaf ya, semua pemberkasan ini mesti ada, ya, mesti ada berkasnya, harus ada dokumentasinya. Bila mana tidak ada dokumentasinya, maka bisa jadi kita menumpuk masalah yang bisa menjadi bom waktu buat kita pada waktu mereka melakukan audit, ya. Ini bahaya sekali. Oke, kemudian berikutnya lagi, ya. Nah, caranya bagaimana tadi kembali lagi ya. Customer profile base, uji tuntas itu kemudian KYC application form, ini semua dokumen tersebut ada, kita masukkan ke lihat regulasinya, sama ada penerapannya, kita langsung melakukan monitor ya, kepatuhan konsistensi ya. Dan ini di bawah apa? Di bawah komite ya, komite APU, PPT, PPPP, SPM ya. Ini harus diberkaskan di komite ini ataupun fungsi ini harus ada dalam struktur organisasi perusahaan ya, dan dialah yang mengkomunikasikan dan dialah yang melakukan pemberkasan, melakukan pelatihan, mungkin saat ini di bawahnya Pak Riki ya, maka perlu semua dokumentasi tersebut dirapikan kembali supaya bisa memenuhi aturan yang ada. Sama juga ini ya,
ini bekerjasama dengan internal audit ya, karena bagaimanapun juga internal audit adalah sebuah fungsi yang harus ada di sebuah perusahaan asuransi untuk dapat memastikan bahwa fungsi-fungsi lain, ya entah itu legal, entah itu compliance, karena audit itu kan bukannya mencari kesalahan ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua. Jadi internal audit itu jangan dimusuhi, ya karena internal audit itu adalah bagian daripada perusahaan untuk memastikan perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, kebijakan SOP yang ada. Ya, jangan sampai ya kesalahan ini ditemukan oleh orang luar dan kemudian membuat perusahaan ini dicabut izin usahanya. Tidak, justru internal audit tersebut mencari bukan mencari kesalahannya tapi mencari sampel ya, memastikan segala macam SOP yang ada, semua proses operasional tersebut yang ada itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan regulasi. Ya, justru dia internal audit mengamankan seluruh perusahaan. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang ternyata membahayakan perusahaan. Ya, jadi internal audit itulah fungsi yang sangat penting. Ya, baik itu untuk mengaudit pemasaran, mengaudit underwriting, mengaudit klaim, mengaudit compliance, mengaudit legal, mengaudit HRD. Ini tugasnya banyak sekali. Ya, semua bagian dia mesti audit, ya, dan mesti berkomunikasi dengan semua tim. Ya, jadi internal audit bekerjasama dengan komite APOPPT untuk memastikan segala sesuatu yang ada dalam proses tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Sudahkah dijalankan? Ya, makanya Pak Aki sangat concern bahwa pelatihan ini minimum 1 tahun sekali dilakukan di perusahaan untuk semua teman-teman yang terkait dengan bisnis secara harian, ya, agar jangan sampai terjadi kekeliruan, ya. Nah, ini oke, kita sampai ke praktek underwriting ya. Jadi bagaimana dalam praktek underwriting? Jadi menilai nilai pertanggungan tepat dan cukupi, TC-nya jelas dan tidak multi interpretasi ya. Jadi jangan sampai ada ambigu ya. Jadi teman-teman di bagian underwriting, kalau misalnya Anda bikin polis, tolong polisnya lebih jelas ya, dia punya wordingnya ya. Kalau misalnya ada suatu klausula, jangan sampai cuma nempelin nama klausulanya saja tapi tidak ada wordingnya. Itu suatu hal yang tidak benar ya. Kalau ada klausula, namanya harus ada dia punya detailnya. Ya, judulnya apa tapi isinya apa, harus ada narasi. Dan jangan sampai katakanlah misalnya ada kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Kan bisa punya semua interpretasi masing-masing kan? Luas sekali. Jadi apa kasih sayang? Jelaskan kasih sayang ada suatu perhatian yang sangat tulus, kemudian detailnya apa gitu. Ya, itu detailnya. Jadi jangan sampai Anda buat polis tapi tidak clear, dan dia tadi untuk nilai pertanggungan tadi indemnity harus sampai jangan sampai over ataupun jadi under ya. Ini underwriter punya fungsi juga untuk memastikan ya, jangan cuma sampai kata mohon maaf ya, underwriter kita kan kebanyakan hanya terima-terima jadi saja dari pemasaran. Underwriter pun juga mohon maaf harus kompeten dan cerewet. Kalau misalnya pemasar tidak benar melakukannya, Anda bisa kembalikan kepada bagian pemasar tuh. Tolong lakukan ini dengan baik ya. Dan harus sesuaikan dengan kondisi polis, sesuai dengan kondisi treaty dan kemudian kebijakan perusahaan kan, sebelum Anda menerima bisnis sesuatu ya dari nasabah. Nah, jadi ini tadi kembali lagi ya, ini di bawah KYC ya. Ini harus Anda lakukan dengan baik ya. Ini sama juga nih penerapan. Jadi pengawasan ya. Ini di HO ya. Pengawasan aktif BOD dan BOC. Kebijakan harus ada kebijakan dan prosedur. Harus ada sistem yang baik dalam mengawasi ya. Jadi kalau misalnya tadi ada DPO ya, ada daftar terduga teroris segala macam. Anda bagaimana periksanya? Kan nggak mungkin periksa satu persatu kan. Anda mesti punya sistem IT yang bagus. Anda periksa secara di screening. Oh nggak ada Pak, bersih Pak, kita punya nasabah. Nggak ada itu. Nah, SDM dan training perlu semua. Ini satu kesatuan. Jadi penerapan program ini satu kesatuan. Dari BOD, kemudian dari compliance, bagian legal, kebijakan prosedur, bagian pengendalian internal ataupun audit internal. Kemudian ada IT-nya, mesti clear, SDM-nya ya, dan training. Ini Pak Riki berarti dalam SDM dan training yang harus apa? Semuanya kerjasama untuk dapat memenuhi regulasi yang ada. Kalau tidak akan ada apa? Akan ada suatu SP ataupun surat cinta dari regulator. Ya. Nah, ini bagaimana? Satu pimpinan, satu pelaksana. Ya. Jadi satu pimpinan, satu pelaksana. Jadi harus ada khusus dan independen. Berarti apa? Tidak boleh digabung dengan yang lain. Ya. Tidak boleh anggap fungsi kecuali manajemen risiko dan kepatuhan. Berarti apa? Orang bagian APU PPT di segala macam ini, PP3 SPM tidak boleh digabung dengan fungsi pemasaran, market underwriting segala macam. Hanya boleh dirangkap di bagaimana Pak? Bagian manres.
sama kepatuhan untuk compliance ya. Jadi tidak boleh digabung di HRD ataupun legal, hanya boleh digabung di manajemen risiko dan kepatuhan. Ya, tapi berarti apa? Orang tersebut tugasnya tambah, ya. Harus apa? Harus ada surat pengangkatan dari direksi, ya, dan dibawa koordinasi oleh direksi ya. Jadi ini perlu harus ada orangnya, PIC-nya, supaya pada waktu ketika nanti OJK melakukan audit, orang tersebut yang bisa melakukan apa di apa tanya jawab ya untuk dapat merespon OJK. Bila mana tidak ada orangnya, maka ini suatu hal yang sudah dicatat oleh OJK bahwa Anda tidak comply. Ini juga dokumennya ya, harus ada penilaian risiko, kegiatan skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik gitu kan. Kalau misalnya perusahaan besar, tentu perlu orang yang banyak ya. Kalau cuman perusahaan kecil yang mungkin satu orang saja. Tapi kalau udah perusahaan skala preminya sudah ratusan 500 miliar ke atas atau mungkin di atas 1 T, maka perlu orang yang lebih banyak ya. Jadi tergantung besar kecilnya bisnis dan besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh perusahaannya. Nah, ini yang harus dilakukan juga. Update reporting ya, harus customer aja punya data. Entah katakanlah di dalam POJK tidak ada setiap bulan, tapi paling nggak ada update ya, reporting ya, customer sama employees ya. Update penerapan pada sistem IT, update reporting kepada OJK, kemudian update reporting kecukupan segala macam ini. Ini semuanya harus terdokumentasikan dengan baik ya. Mungkin cabang tidak perlu, tapi mungkin HO yang perlu lebih aware ya. Karena ini ranahnya ranah di HO ya. Oke, itu sementara dari saya, teman-teman. Semoga teman-teman semua masih bisa menyimak dan bisa memahami walaupun tidak perlu dihafalkan ya. Paling nggak Anda punya tugas di cabang masing-masing untuk memastikan tidak ada potensi-potensi yang dapat mengakibatkan perusahaan Anda dalam bahaya ya, kemudian diduga terlibat ataupun membantu kegiatan-kegiatan yang tadi pidana ya, begitu. Saya buka ruang pertanyaan, masih ada waktu sekitar 7 menit ya. Silakan. Kalau misalnya masih ada keraguan ataupun itu. Ibu Iik Semarang, silakan. Kalau ada pertanyaan. Atau Bu Eli. Ibu I ada nggak? Saya, Pak. Silakan. Nggak ada? Ada? Belum, Pak, belum. Belum ada. Oke, kalau nanti ada jam 1 berarti silakan menjawab sendiri Saya ya. punya Bapak berarti nanti. Oh iya, iya. Oh iya, sebentar. Saya kasih bentar ya. Saya kasih nomor telepon saya. Oke, ini ada WA saya ya. Silakan, ya, kalau misalnya ada pertanyaan, saya buka ruang pertanyaan bila mana Anda masih pertanyaan. Jadi saya buka sampai hari ini saja ya. Kalau Anda tanya nanti hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, berarti saya bilang mohon maaf ya. Jadi saya punya space, saya sudah alihkan pada yang lain. Tapi kalau masih hari ini, misalnya Anda masih punya pertanyaan, silakan. Saya akan berusaha untuk menjawab ya. Monggo, silakan. Halo Bu Eli, cabang mana Bu Eli? Medan, Pak. Oh, Medan tadi ya, Tiong Sim ya. Oke. Medan aman-aman. Tapi Medan juga kalau tidak salah profilnya bahaya juga, banyak juga situ profiling Medan ya. Ya, Pak. Betul ya Pak, Bu ya? Banyak sekali Betul, khusus Pak. untuk asuransi jiwa itu. Banyak kasus di sana ya. Ya. Begitu. Oke, ada yang lain dari mungkin Nias, nggak ada Nias ya? Atau dekat dekat Nias, dekat Sumatera Utara berarti ya? Oke, ada Solo, Wong Solo, geng Solo, ada Pak Danu? Pontianak, saya pengen ke Pontianak, cuman belum sempat juga. Pengen minum kopi Asyang ya. Minum kopi aja jauh banget ke Pontianak ya. Belum ada tugas di sana, belum. Oke, silakan. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3. Apa? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan post test Mbak Aisyah. Silakan post test ya. Nah, itu post test ya. Nanti laporannya akan kami sampaikan kepada Pak Riki. Ya. Silakan post test, kasih waktu 2 menit. Semua sertifikat nanti akan diberikan oleh Pak Riki, melalui Pak Riki ya. Kemudian materinya juga sudah sampaikan Pak Riki. Kemudian nanti dana tersebut tadi Pak Isa sama Pak Dedi 50K ya. Tolong nanti kasih WA kepada saya, nanti saya akan coba sampai sekretariat ya. Nanti mungkin melalui virtual account ya, masing-masing 50K ya.
Lumayan buat bakso ya. Oke, sudah selesai postesnya. Wajib ya bagi Pak Isa dan Pak Didi, kalau nggak 50K-nya nggak masuk ya. Jadi postesnya wajib ya, dan semua sertifikat akan dikirimkan oleh Pak Riki bagi yang mengerjakan pre and post test ya. Begitu. Kalau tidak mengerjakan pre and post testnya, maka sertifikat tidak dikeluarkan. Dan kemudian untuk terakhir kali, tolong kamera dibuka, dibuat foto ya, supaya ini sebagai evidence kan. Karena evidence harus wajib ya. Semua foto dibuka ya. Tolong Mbak Aisyah difoto kan ya. Melda dari Banjarmasin, Lampung, Pak David dibuka, Bu Sinta, Pak Erwin dibuka Surabaya ya. Tolong, masih ada Sinta, Melda sama David belum buka. Oke, nanti Pak Riki kasih surat cinta nanti ya. Oke, silakan Aisyah tolong difoto. Aisyah. Satu, dua, tiga. Lagi. Lagi boleh. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Aisyah. Pak Riki, saya kembalikan kepada Bapak untuk menutup ini. Baik, terima kasih Pak Freddy, Bapak Ibu, teman-teman BM, sahabat seluruh Indonesia. Jadi selesai sudah rangkaian pemaparan training APU PPT dari Itikat Academy yang dibawakan langsung oleh Pak Freddy dalam hal ini. Semoga materi yang disampaikan jelas, cukup jelas harusnya, dan bisa diterapkan di masing-masing kantor ya. Semata-mata bukan hanya sebagai kewajiban pemenuhan POJK 8 2023, tetapi juga bagaimana kita eksis bisa menjaga keberlangsungan industri kita sebagai pelaku jasa keuangan, terutama di non-bank, seperti itu ya. Supaya kita terhindar juga dari indikasi adanya tadi pencucian uang, kemudian juga pendanaan terhadap teroris dan serupa dengan itu. Terima kasih sekali lagi Pak Freddy Terima beserta kasih. jajarannya, Bapak Ibu sekalian. Nanti menyusul untuk sertifikat akan kita distribusikan sudah ada kabar dari Tingkat Akademi ya. Ya, ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Terima Freddy kasih Pak Riki. Nanti atas atensinya. rekaman video ini akan saya upload di Guru Ya, Asuransi supaya teman-teman mau belajar lagi, silakan ya. Terima boleh. kasih banyak. Sampai Ya. jumpa. Salam sehat selalu buat kita semua. Semangat ya. Oke, Semangat. terima Terima Mari. kasih kasih Pak Pak ya. Freddy. Thank you. Ya, Terima kasih Pak Bye-bye. Riki. Thank you. mari. Bye-bye. Ya, terima Terima kasih kasih Pak Bapak Freddy. Ibu.